Alhamdulillah Mas Bro, dengan sedikit cara yang saya pakai tadi, pokok tanaman saya ini secara pupusnya kembali berjalan, sehingga nanti tidak menyulitkan ketika kita melakukan pembuahan. Karena berbahaya sekali ketika pus-pus berhenti berjalan daun keriting pada masa polinasi seperti ini, itu akan sangat membahayakan. Jadi saya sudah berhasil melakukan pembuahan seperti ini, calon bakal buah yang akan kita pelihara. Ini contoh-contoh buah. Jadi saya ingatkan juga, posisi seperti ini sudah bisa masuk pupuk ya, untuk menghindari pembengkokan pada buah. Kecuali yang baru dipolinasi seperti ini jangan dipupuk. Itu juga perlu saya ingatkan untuk teman-teman semua. Jadi begitu pentingnya pupus atau daun pada tanaman semangka ini untuk menopang keberhasilan kita sampai finish. Maka hal ini perlu saya sharekan untuk teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore suhu para master semangka dan kawan-kawan yang terus menunggu-nunggu video dari Ayat TV. Hari ini kembali dipertemukan setelah beberapa hari saya tidak update video teman-teman, dikarenakan ada masalah tentunya di pokok tanaman saya ini, dan juga musibah keluarga sedikit ya teman-teman, karena orang tua saya posisinya lagi dirawat di rumah sakit dan harus menjalani operasi. Akhirnya kita tidak dapat update tentang tanaman kita, yang mana kita update untuk posisi tanam semangka sedari awal. Jadi teman-teman, ini gambaran sore ini untuk pokok tanaman kita sedang melakukan proses penyerbuan kawan-kawan ya. Jadi teman-teman, di video kali ini juga saya rasa teman-teman untuk musim ini memang berat masalah untuk tanam semangka, karena ini musim panas tetapi kadang-kadang juga ada hujan, jadi tidak stabil atau tidak normal. Ini berbahaya untuk calon pupus-pupus tanaman semangka kita, dan pupus itu salah satu penunjang keberhasilan di pembuahan. Jadi kalau pupusnya berhenti, otomatis pembuahannya juga tidak maksimal. Maka untuk menyikat waktu di pertemuan kita yang sudah lama tidak bertemu ini, TV ingin bersama-sama bersharing dengan teman-teman bagaimana memperbaiki pupus tanaman semangka ini di musim pancaroba seperti saat ini, untuk menunjang keberhasilan kita dalam berbudidaya tanam semangka. Mudah-mudahan dengan video ini nanti bisa bermanfaat untuk sahabat Ayat TV semuanya. Yuk kita sama-sama belajar, bersharing, kita simak video ini hingga selesai. Semoga bermanfaat. Kawan-kawan, penjelasannya, pokok semangka saya ini sebelumnya itu mengalami masalah, yaitu pupus berhenti berjalan. Jadi pupus itu pucuk ini ya, pucuk ini berhenti berjalan, jadi pucuknya bundel atau disebut juga jebuk atau mau keriting di usia di atas 25 hari. Jadi berbahaya sekali. Ini sudah hampir 80% pulih. Nanti kita share untuk pengobatannya, tapi secara detailnya tidak bisa saya share karena posisi kemarin saya masih di rumah sakit. Jadi anak-anak yang mengaplikasikan obatnya cuma pengarahan saja. Jadi saya sudah berhasil melakukan pembuahan seperti ini, calon bakal buah yang akan kita pelihara. Ini contoh-contoh buah. Jadi saya ingatkan juga, posisi seperti ini sudah bisa masuk pupuk ya, untuk menghindari pembengkokan pada buah. Kecuali yang baru dipolinasi seperti ini jangan dipupuk. Itu juga perlu saya ingatkan untuk teman-teman semua. Jadi begitu pentingnya pupus atau daun pada tanaman semangka ini untuk menopang keberhasilan kita sampai finish. Maka hal ini perlu saya sharekan untuk teman-teman semua. Mudah-mudahan bermanfaat dan berguna untuk teman-teman yang melakukan penanaman semangka di cuaca seperti yang saya tanam seperti ini. Oke Mas Bro, kita memulai untuk mengembalikan kebugaran tanaman saya yang baru saja seperti yang saya utarakan di depan video tadi. Inilah pengobatan yang saya lakukan, semua serba sistematik ya, tidak ada yang kontak, maksudnya dengan peracunan yang panas. Jadi ini berikut yang saya gunakan. Ini akan kita bagi dua, yang mana Atonik, kemudian Ambition, dan juga Previcur. Sistemnya adalah spray ya. Sementara untuk dolomit cair dan kalsium boron atau boron, unsur boron plusnya kita gunakan secara kocor. Kemudian Anvi ini bisa dispraykan untuk menanggulangi virus kuning atau kuning-kuning pada daun, kemudian daun-daun yang
tidak normal atau daun-daun jebuk ya, bahasanya seperti itu. Alhamdulillah dengan sistem ini bisa sembuh. Teman-teman juga bisa menambahkan unsur-unsur lain, tetapi untuk saya gunakan ini saja ya. Jadi untuk dosisnya yang pertama adalah persiapkan satu pencampuran air ini, kemudian antonik ini, pertama-tama antonik. Untuk penyeberan bisa digunakan 2 botol, ini perangsang tumbuh. Kemudian aminonat kita gunakan Ambition dari Bayer ya, ini bisa digunakan satu tutupnya ini. Kemudian Previture juga 2 tutup daripada antonik. Ini untuk penyeberan bisa dicampurkan dengan ini. Kalau ini teman-teman bisa campur di 200 liter air ya, untuk satu tutup ini cukup bagus. Dan alhamdulillah bisa perlahan pulih, karena cuaca kemarau ini memang dibutuhkan sejenis obat yang tidak panas, tidak kontak langsung panas dengan pokok tanaman. Perlahan tapi alhamdulillah bisa sembuh ya. Untuk bahan aktifnya adalah botanik acid. Kemudian untuk dosis dari dolomit cair ini teman-teman, untuk pengocoran kalau manual pakai tangki ya, pakai tangki untuk 3000 pokok teman-teman bisa habiskan 1 botol ini dan 1 botol boron. Aplikasikan pada saat memang tanaman itu betul-betul membutuhkan daripada penyembuhan untuk tanaman ini. Alhamdulillah saya aplikasikan di cuaca musim kemarau memang pas untuk saat ini teman-teman. Selain daripada fungisida lain untuk membantu mengendalikan bercak maupun menopang pertumbuhan pupus-pupus baru untuk mempersiapkan daripada perkawinan semangka. Intinya kawan-kawan, saya berani melakukan polinasi atau penyerbuan seperti ini contohnya ya. Mungkin 2 hari yang lalu diserbu anak-anak. Nah ini itu karena posisi pupus itu memang berjalan normal, tidak pecah batang. Kemudian daun itu walaupun tipis atau kecil tetap normal dari pertumbuhannya, jadi tidak ada masalah bercak maupun hal-hal lain. Jadi nanti dibawakan buah seperti ini, dia pupus tetap akan berjalan ya. Ciri khas pupus berjalan itu adalah warnanya itu lain dari daun pangkal. Jadi bila daun pangkal itu hitam atau hijau pekat, maka pupus akan hijau muda. Jadi kalau pagi-pagi sekali itu nanti akan sedikit mengkilap ya untuk di pucuk-pucuk tanaman ini. Meski pupus ini kecil tidak masalah kawan-kawan ketika melakukan proses penyerbuan seperti ini, karena kita lagi membentuk buah, maka nutrisi dan air pun kita kurangkan. Sebelum melakukan polinasi atau penyerbuan, pastikan ya media batang penyalur ini itu tidak pecah, kemudian pupusnya itu normal. Jadi jangan sampai keriting. Kalau ada hama itu bersihkan dulu sebelum dilakukan penyerbuan, apalagi di musim cuaca seperti ini, karena itu berbahaya teman-teman. Ketika nanti teman-teman melakukan penyerbuan sudah dibawakan buah, nah sudah seperti ini, nanti pokok keriting, susah teman-teman untuk buah itu bisa maksimal atau bisa finish sampai lolos seleksi ya.